Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 361 mengukur potensi. Semua orang menuju ke utara jauh-jauh, sekelompok lebih dari 600 orang terbang di atas ibu kota Kekaisaran Yunhuang yang benar-benar spektakuler. Tujuan mereka adalah puncak gunung di utara ibu kota Kekaisaran. Jaraknya hanya 100 mil, dan akan tiba di sana dalam sekejap. Lucio memimpin kerumunan dan berhenti di tempat datar di depan dua puncak gunung. Oke, izinkan saya memberitahu Anda aturan kualifikasi terlebih dahulu. Kualifikasi sebenarnya sangat sederhana. Mereka dibagi menjadi dua babak. Babak pertama adalah untuk menguji potensi. Semua yang akan dihilangkan. Lucio diumumkan dengan lantang. Apa? Kita akan tersingkir jika kita belum mencapai kesuksesan besar. Teriak seseorang, sangat kecewa. Oke, apakah kamu sudah melihat pilar batu di depanmu? Ini adalah harta untuk menguji potensi. Selama kamu memasukkan potensi ke dalam pilar batu ini, itu akan memiliki perubahan warna yang berbeda, terbagi menjadi biru, ungu, perak, dan emas. Warna, sesuai dengan masuknya, potensi, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan penyelesaian, hanya ketika pilar batu muncul perak dapat dianggap lulus, mulai sekarang. Lucio mengumumkan dengan keras. Luming dan yang lainnya mengangguk, aturan ini sebenarnya cukup sederhana. Aku akan datang duluan. Seorang pemuda kurus keluar lebih dulu, sangat percaya diri. Dia berjalan di depan pilar batu dan menamparnya dengan telapak tangannya, dan angin kencang berhembus dengan telapak tangannya dan mengalir ke pilar batu. Segera, pilar batu memancarkan cahaya perak pucat yang luar biasa. Angkatan angin, daceng tahap awal, memenuhi syarat. Selanjutnya, Lucio mengumumkan, dan tentu saja ada seseorang yang mendaftar di sampingnya. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda kekar melangkah keluar, dan momentum yang kuat mengalir ke pilar batu. Pilar batu segera memancarkan cahaya perak, lebih gelap dari pemuda sebelumnya. Potensi bumi, tahap tengah daceng, memenuhi syarat, yang berikutnya. Lucio mengumumkan. Kemudian, satu persatu anak muda melangkah maju untuk mengikuti ujian. Semua potensi anak muda ini telah mencapai daceng, ada yang di tahap awal daceng, ada yang di tahap tengah daceng, dan hanya sedikit yang telah mencapai tahap akhir daceng. Para pemuda yang tidak mencapai daceng sama sekali tidak melangkah maju untuk ujian. Aku juga ikut. Aku ikut. Feng Wuji dan Ling Yanqi juga ikut ujian. Yang dipahami Feng Wuji adalah kekuatan angin, yang mencapai tahap awal daceng, dan yang dipahami Ling Yanqi adalah kekuatan api, yang mencapai tahap tengah daceng, dan mereka semua lulus ujian dengan lancar. Segera, lebih dari 400 orang lulus semua ujian. Bagi para jenius di tingkat 6 Master Liang, potensi, kebanyakan orang telah mencapai kesuksesan besar. Tentu saja, ada juga beberapa yang belum mencapainya. Namun, tidak ada yang mencapai kesempurnaan. Meski hanya ada satu langkah antara pencapaian besar dan penyempurnaan, potensi, perbedaannya sangat besar. Yang satu cacat, yang lain sempurna, perbedaan kekuatannya beberapa kali lipat. Yang Liu Ji ada di lapangan. Mata banyak orang berbinar di lapangan. Sampai sekarang, tidak ada jenius dalam daftar Kaisar Yun yang bermain. Mereka ingin melihat sejauh mana talenta di daftar Yundi dapat dicapai. Yang Liu Ji berjalan di depan pilar batu, memancarkan aura api di sekujur tubuhnya, dan dengan lambaian tangannya, dia menuangkan ke pilar batu. Bersenandung. Pilar batu berguncang, dan cahaya perak yang sangat kaya memancar keluar, membuat seluruh pilar batu terlihat seperti terbuat dari perak murni. Momentum api adalah batas kesuksesan. Lucio mengumumkan. Batas daceng selangkah lagi, dan akan mencapai kesempurnaan. Ini adalah orang pertama yang potensinya telah mencapai batas daceng sejauh ini. Mata Luming tenang, tanpa kejutan sedikit pun, dia pernah bertarung dengan Yang Liu Ji sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang kekuatan Yang Liu Ji. Kemunculan Yang Liu Ji membuka awal kemunculan para jenius di daftar Yundi, lalu satu persatu para jenius di daftar Yundi naik ke atas panggung. Namun sangat disayangkan bahwa sebagian besar jenius di daftar Yundi hanya mencapai batas daceng.
Bahkan ada beberapa orang yang baru berada di tahap akhir daceng, dan tidak satupun dari mereka telah mencapai kesempurnaan. Bahkan mereka yang berada di peringkat 10 besar daftar Yundi hanya berada di batas daceng. Tuan Huoling ada di atas panggung. Seseorang berteriak. Tuan Huoling melangkah maju, sangat dingin dan sombong, tapi itu hanya pada batas daceng. Selanjutnya, Qiu Changkong, Yan Feisun, dan Lan Yundao melangkah maju satu persatu, namun sayangnya, tidak satupun dari mereka mencapai kesempurnaan. Ini menunjukkan betapa sulitnya mencapai kesempurnaan. Aku akan menguji, apakah kamu ingin datang bersama? Xian Yanqing melirik Lu Ming. Oke. Lu Ming mengangguk. Keduanya melangkah maju dan menarik banyak perhatian. Lan Yundao, Yan Feisun, dan Qiu Changkong semuanya memandang dengan dingin. Aku duluan, atau kamu duluan? Xian Yanqing menatap Lu Ming. Tidak apa-apa. Lu Ming tertawa. Maka kamu harus datang duluan, kata Xian Yanqing. Lu Ming melangkah maju, dan nafas yang membara keluar dari tubuhnya, dan kekuatan api mengalir ke pilar batu, segera pilar batu itu berubah menjadi perak murni. Kekuatan api, batas kesuksesan besar. Lu Xiu mengumumkan. Banyak orang tidak terlalu terkejut. Lu Ming dapat mengalahkan 6 kutub yang. Secara alami, pemahamannya tentang kekuatan tidak buruk. Normal untuk mencapai batas sukses besar. Lu Ming tersenyum sedikit dan melangkah mundur. Beberapa langkah kemudian. Selama periode waktu ini, dia telah mengembangkan kekuatan api hingga batas kesuksesan besar, tetapi sulit untuk menembus ke kesempurnaan. Dan kekuatan angin juga telah mencapai batas kesuksesan kecil, dan akan menerobos kesuksesan besar. Perpaduan dua kekuatan, Lu Ming percaya pada kekuatan itu pasti lebih buruk daripada momentum yang sempurna. Lu Ming mundur, Xian Yanqing bergerak maju. Boom! Tiba-tiba, Xian Yanqing meledak dengan momentum yang menakutkan, dikelilingi oleh cahaya biru. Ini adalah momentum angin yang kuat, melonjak memasuki pilar batu. Pilar batu bergetar hebat, dan saat berikutnya, gumpalan cahaya keemasan memenuhi udara. Cahaya keemasan, ini cahaya keemasan. Teriak seseorang. Potensinya sempurna, wanita ini telah mengolah potensinya menjadi sempurna, menakutkan. Monster, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Di sekeliling, ada hiruk-pikuk, dan ada semburan seruan. Lu Ming juga tertegun untuk beberapa saat, lalu menghela nafas, darah tingkat ke-7 tingkat raja benar-benar menakutkan, dan bahkan pemahamannya tentang situasinya unik. Yan Feisun, Lan Yun Said, di mata ketiga Qiu Changkong, ada niat membunuh yang mencengangkan. Sementara Jian Fengyun, Tuan Ular Surgawi, dan Jiang Hongwen, mata ketiganya bersinar. Terutama Tuan Muda Ular Surgawi, menatap Xian Yanqing dengan keras kepala, api keserakahan dan nafsu kejahatan berkedip di matanya. Feng Wuji dan Ling Yanqi membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Momentum angin selesai, bagus, bagus. Lu Xiu tertawa dan sangat gembira. Semakin kuat kejeniusan di daerah pegunungan Yundi, semakin besar kontribusinya, dan dia akan diberi hadiah yang sesuai, dia tentu saja bahagia. Xian Yanqing menarik energi aslinya, berjalan ke sisi Lu Ming, melengkungkan bibirnya dengan provokatif, seolah berkata lagi, apakah kamu melihatnya? Aku lebih kuat darimu. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum masam. Selanjutnya, teriak Lu Xiu. Biarkan aku datang. Jiang Hongwen melangkah maju, melambaikan tangannya, dan mendarat di pilar batu. Pilar batu bergetar, dan kemudian, itu juga memancarkan sinar keemasan. Potensi, kesempurnaan. Aku datang. Setelah itu, Tuan Muda Ular Surgawi melangkah maju, tubuhnya sedikit gemetar, sinar momentum seperti ular panjang menghantam pilar batu, dan saat berikutnya, cahaya keemasan memenuhi udara. Sekarang giliranmu. Master Ular Surgawi memandang Jian Fengyun. Jian Fengyun tersenyum sedikit, tanpa menggerakkan tubuhnya, dua lampu pedang tiba-tiba keluar dari matanya. Ini adalah cahaya pedang yang terkondensasi oleh momentum, jatuh di atas pilar batu. Pilar batu bergetar hebat, memancarkan cahaya keemasan yang kaya. Demikian pula, momentum, penyempurnaan.
Sejak itu, hanya kekuatan 4 orang yang mencapai kesempurnaan. Mereka adalah Jian Fengyun, Master Ular Surgawi, Jiang Hongwen, dan Xian Yanqing yang tiba-tiba muncul. Bab 362 Formasi Pembunuhan Ilusi. Selanjutnya, siapa lagi yang akan datang untuk menguji? Lucio memandang 60 orang yang tersisa. 60 orang ini berdiri diam, jelas tidak percaya diri. Saat ini, wajah semua orang jelek dan ragu-ragu. Jika kamu tidak muncul lagi, kamu akan dianggap tidak memenuhi syarat dan semuanya akan dieliminasi. Lucio mengumumkan. Aku datang. Akhirnya, seseorang datang dan berencana untuk bertarung. Sayang sekali potensi tersebut hanya sebatas kesuksesan kecil, namun belum mencapai kesuksesan besar, dan disingkirkan dengan kejam. Kemudian beberapa orang lagi maju dengan kebetulan di hati mereka, tetapi mereka semua tersingkir satu persatu. Orang-orang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas, tidak ada yang terus menguji, karena itu tidak perlu, dan mereka paling tahu di dalam hati apakah potensi mereka telah mencapai kesuksesan besar. Oke, yang tersingkir, pergi dari sini, dan yang berhasil, ikuti aku ke Myriad Illusion Canyon. Kata Lucio keras. Mereka yang tersingkir menghela nafas dan tertinggal di udara, mengakhiri pemilihan di Tianshan-Wei. Oke, ikuti aku. Lucio berkata, lalu berbalik dan berjalan kembali. Wanhuan Canyon berada di tengah-tengah kedua puncak tersebut. Di sana, ada penjaga yang berat. Mengikuti Lucio, dia datang ke ngarai tanpa halangan apapun. Ngarai itu sangat luas, selebar 1 kilometer penuh, dengan tebing berdiri di kedua sisinya. Di depan ngarai, terdapat tirai tipis besar yang memisahkan ngarai dari tengah. Di balik tirai cahaya, itu berkabut dan saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Di balik tirai cahaya ini adalah formasi besar dengan prasasti, yang disebut formasi pembunuhan ilusi Myriad. Putaran kedua kualifikasi Anda akan diadakan di formasi pembunuhan ilusi Myriad ini. Selama orang memasuki Myriad Illusionary Killing Formation, prajurit atau monster yang kuat akan mengembun di dalam. Selama kamu membunuh prajurit atau monster di dalam, kamu akan dapat memperoleh poin yang sesuai, poin dan peringkatmu akan ditampilkan. Hanya ketika skor mencapai 500 poin Anda dapat dianggap sebagai pelintas, dan Anda dapat berpartisipasi dalam pemilihan Kaisar Tianshan-Wei yang asli, dan waktunya hanya setengah jam. Ketika setengah jam habis, Anda akan ditolak otomatis transmisi. Standar ini sama di banyak area di bagian timur Profound Sky Territory. Lucio secara singkat memperkenalkan aturan babak kualifikasi kedua. Benar saja, di depan tirai tipis, semua orang melihat dua monumen batu besar dengan tinggi 100 meter dan lebar puluhan meter. Oke, aturannya sangat sederhana. Selanjutnya, itu tergantung pada kekuatanmu. Formasi pembunuhan Myriad Illusion dapat menampung 50 orang sekaligus. Pilih dirimu, dan kamu bisa mulai sekarang, Lucio mengumumkan. Setelah Lucio selesai berbicara, semua orang menatapku dan aku melihatmu. Setelah itu, seseorang melangkah keluar dan berjalan menuju formasi pembunuhan Wanhuan. Seseorang memimpin, dan yang lainnya mengikuti secara alami satu persatu. Dalam waktu singkat, 50 orang menyerbu formasi pembunuhan Wanhuan. Segera setelah 50 orang bergegas ke formasi pembunuhan Myriad Illusion, 2 tablet batu di depan dipenuhi dengan cahaya kabur. Dan setelah hanya beberapa tarikan napas, beberapa baris tulisan tiba-tiba muncul di loh batu pertama. Lebah, 1 poin. Longmao, 1 poin. 7 atau 8 nama muncul berturut-turut, dan ada poin yang sesuai di belakang nama tersebut. Setelah beberapa napas lagi, poin beberapa orang berubah dari 1 poin menjadi 2 poin, dan kemudian menjadi 3 poin. Di prasasti, semakin banyak nama muncul. 2 menit kemudian, 50 nama muncul di loh batu, dan di belakang nama-nama itu, ada poin yang sesuai. Poin beberapa orang meningkat dengan sangat cepat, sementara yang lain jauh lebih lambat. Setelah beberapa saat, poin seseorang mencapai 400, mendekati 500. Selama mencapai 500 poin, Anda dapat lulus. Lulus kualifikasi dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam seleksi nyata. Tetapi pada saat ini, tirai tipis itu bergetar, dan seseorang terbang keluar. Semua orang melihat ada banyak luka di tubuh orang ini, berlumuran darah. Hati semua orang bergetar,
sepertinya formasi besar ini tidak begitu aman. Begitu orang ini terbang keluar, namanya menghilang dari loh batu pertama. Pria itu tampak sedih, jelas, dia gagal. Setelah orang ini, tirai tipis itu bergetar dari waktu ke waktu, dan orang-orang terus terbang keluar. Dari mereka yang terbang, tidak diragukan lagi tidak ada yang mencapai 500 poin, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Ketika setengah jam akan berakhir, 47 orang telah terbang keluar, dan poin dari 47 orang ini tidak mencapai 500. Hanya 3 yang terakhir terbang yang memiliki lebih dari 500 poin. Yang tertinggi di antara mereka memiliki 553 poin. Saat 3 yang terakhir keluar, prasasti kedua bersinar dan 3 nama muncul. Tempat pertama, Hornets, dengan 553 poin. Tempat kedua, dengan 3 nama, adalah 3 orang yang mencapai 500 poin. Ketiga orang ini secara alami sangat gembira, sementara 47 orang lainnya berwajah jelek dan sangat putus asa. Orang-orang lainnya yang belum masuk memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Tingkat eliminasi terlalu tinggi, dari 50 orang, 47 tersingkir, dan hanya 3 yang memenuhi syarat. Meski tidak ada talenta hebat di grup ini, laju eliminasi tetap membuat orang terengah-engah. Oke, grup pertama selesai, ayo lanjutkan ke grup berikutnya. Lucio mengumumkan. Tapi semua orang saling memandang dengan cemas, dan tidak ada yang maju untuk sementara waktu. Cepatlah, pagi dan malam, hasilnya sama, tidak akan lebih mudah di malam hari. Lucio sedikit mengernyit. Tidak ada yang ragu, aku akan pergi. Yang Liuji mendengus dingin, dan melangkah maju. Lalu, ada sosok yang juga berjalan maju. 50 orang menghilang ke dalam tirai tipis. Setelah hampir bernapas ke dalam tirai cahaya, sebuah nama tiba-tiba muncul di tablet batu pertama. Yang 6 tiang. Dan kemudian, poin yang Liuji melonjak gila-gilaan. 1 poin, 2 poin, 5 poin. Kecepatan melonjaknya mengerikan, hanya dalam 5 menit poinnya sudah melebihi 500 poin, dan masih melonjak. Dibandingkan dengan dia, yang lain tidak yakin seberapa lambat. Poin yang Liuji tidak melambat hingga melebihi 1000 poin. Saat ini, tirai tipis terus bergetar, dan seseorang terbang keluar. Segera, pada akhir setengah jam, semua orang dalam kelompok ini keluar. Kali ini, total 6 orang mencetak lebih dari 500 poin dan lolos kualifikasi. Dan nama ke-6 orang ini juga muncul di loh batu kedua, ditambah 3 orang di depan, total ada 9 nama di loh batu kedua. Dan yang Liuji memenangkan total 1210 poin, peringkat pertama. Wajah yang Liuji tampak cerah, dan berjalan ke samping. Kemudian, kelompok ketiga yang terdiri dari 50 orang masuk. Kali ini, 5 orang memenuhi syarat. Di grup ini, ada juga jenius di daftar Yundi. Orang ini lebih kuat dari yang Liuji, dengan poin 22 poin lebih banyak dari yang Liuji, bergegas ke posisi pertama, dan yang Liuji menjadi posisi kedua. Kemudian, kelompok keempat dan kelompok kelima masuk satu persatu, dan semakin jauh ke belakang, semakin banyak master yang masuk, dan semakin banyak orang yang memenuhi syarat. Bab 363 kontes tidak langsung. Terutama peringkat pada loh batu kedua, ada pasang surut yang konstan, beberapa orang terus-menerus dilampaui, dan beberapa orang terus-menerus naik. Setelah 6 grup, yang Liuji turun ke peringkat 21, yang membuat wajahnya sangat suram. Terutama ketika beberapa orang yang tidak terkenal sebelumnya mengungguli dia, yang membuat wajahnya semakin suram. Masih banyak master yang belum main. Awalnya yang Liuji berambisi dan ingin mencapai 30 besar, atau bahkan 20 besar kali ini, tapi sekarang sepertinya tidak ada harapan sama sekali. Lumayan dia bisa mempertahankan posisinya di daftar Yundi. Kelompok ke-6 selesai, dan giliran kelompok ke-7. Kakak Yan, bagaimana kalau kita bergerak? Lan Yundao menatap Yan Feisun dan berkata sambil tersenyum. Itu persis seperti yang aku inginkan. Yan Fei tersenyum. Tambahkan aku. Seorang pria muda berbaju hijau melangkah keluar, dan semua orang mengenalinya sebagai Ji Rufeng, yang berada di peringkat ke-7. 10 jenius teratas akan bergerak. Semua orang di lapangan terkejut, menunjukkan antisipasi. Kali ini, apakah peringkat 10 besar akan berubah? Sosok itu melintas, dan para pemuda bergegas maju satu persatu.
Tuan Muda Huoling juga bergerak. Dan Qiu Changkong. Seseorang berteriak. Lu Ming mendongak, dan benar saja, dia melihat Tuan Huoling dengan wajah bangga, dan Qiu Changkong. Kedua orang ini telah menarik banyak perhatian akhir-akhir ini, dan banyak orang yang menebak apakah mereka bisa masuk 10 besar. Desir. Desir. 50 sosok bergegas ke formasi pembunuhan Wan Huan. Mata semua orang terbakar, menatap kedua loh batu itu. Ada banyak master di grup ini, dan persaingan pasti sangat sengit. Bersenandung. Hampir segera setelah semua orang masuk dan menarik napas, nama-nama tiba-tiba muncul di tablet batu pertama. Lan Yundao, Jiru Feng, Yan Feisun, Qiu Changkong, Tuan Huoling. Pada saat yang sama, di belakang nama mereka, skor melonjak dan mulai melambung tinggi. Skor 5 orang ini melonjak dengan kecepatan yang hampir sama, meninggalkan yang lain jauh di belakang. Hanya dalam 2 menit, skor kelima orang tersebut melebihi 500 poin dan terus melambung tinggi. Dalam 8 menit, skor melebihi 1000 poin. Pada saat ini, kecepatan kelimanya perlahan melambat. Luar biasa. Qiu Changkong dan Tuan Huoling dapat mengimbangi kecepatan Lan Yundao. Luar biasa. Mungkinkah mereka berdua benar-benar bisa menembus 10 besar? Mencapai level mereka dan ingin memutuskan pemenangnya, Anda harus melihat kontes berikutnya. Banyak anak muda berdiskusi. Skor terus meningkat, 1.500, 1.800, 2.000. Dalam lebih dari 20 menit, skor dari 5 orang semuanya melebihi 2.000. Saat ini, terlihat bahwa Lan Yundao memiliki tingkat pertumbuhan tercepat, diikuti oleh Jiru Feng. Dan Yan Feisun, Qiu Changkong, dan Tuan Huoling hampir sama. Saat menembus 2.100 poin, poin Yan Feisun, Tuan Huoling, dan Qiu Changkong meningkat dengan kecepatan seperti kura-kura. Ketika 30 menit berlalu, tirai tipis bergetar, dan beberapa sosok terbang keluar. Itu adalah Yan Feisun, Qiu Changkong, dan Tuan Huoling. Wajah ketiganya agak pucat, dan napas mereka sia-sia. Qiu Changkong ada di depan, dan skor Qiu Changkong sebenarnya lebih dari Tuan Huoling dan Yan Feisun. Seseorang berteriak, penuh keterkejutan. Skor Qiu Changkong adalah 2.235 poin. Adapun Yan Feisun, itu 2.205 poin, yang 30 poin lebih sedikit dari Qiu Changkong. Dan Tuan Muda Huoling 30 poin lebih sedikit dari Yan Feisun. Sialan! Teriak Yan Fei dengan marah, niat membunuh muncul di matanya. Dia sebenarnya dikalahkan oleh Qiu Changkong. HMPH. Itu hanya kebetulan. Jika kita benar-benar ingin bertarung langsung, aku pasti bisa membunuh mereka semua. Tuan Huoling mendengus dingin, merasa sangat kesal. Dan saat terakhir kali datang, Lan Yundao dan Jiru Feng juga muncul. Skor keduanya melebihi 2.400 poin, tetapi Lan Yundao memiliki lebih banyak poin, di depan Jiru Feng. Pada saat ini, tablet batu kedua berkedip, dan peringkatnya juga berubah. Lan Yundao untuk sementara nomor 1, Jiru Feng kedua, Qiu Changkong ketiga, Yan Feisun keempat, dan Tuan Muda Huoling kelima. Adapun Yang Liu Ji, sudah mencapai tempat ke-29. Ini membuat wajah Yang Liu Ji suram seperti arang. Berikutnya, kelompok ke-8. Lu Xiu mengumumkan. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pemuda melangkah keluar. Jian Fengyun. Semua orang yang hadir terkejut. Jian Fengyun hendak bergerak, dan semua orang menjadi sangat bersemangat. Jian Fengyun, monster langka di dunia, mendominasi peringkat Yundi, mengalahkan para jenius lainnya di area pegunungan Yundi. Karena terlalu kuat. Adapun dia, tidak ada yang melihatnya bergerak selama hampir 2 tahun sejauh ini, tingkat kultivasi apa yang telah dia capai? Haha, Jian Fengyun, kamu akhirnya akan bergerak. Nah, meskipun ini bukan konfrontasi langsung, ini juga merupakan kontes tidak langsung. Coba saya lihat, kemajuan apa yang telah kamu buat selama ini? Master Ular Surgawi mencibir, dan melangkah. Maju. Karena kalian semua bergerak, aku juga akan bermain denganmu. Jiang Hongwen berjalan keluar sambil tersenyum. Semua orang hanya merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Sungguh menakjubkan dan mengasyikkan bahwa 3 jenius teratas di peringkat Yundi ingin bergerak bersama. Semua orang tampaknya telah melihat percikan api yang tak terhitung jumlahnya bersinar.
Ada dua jenius 10 besar yang awalnya ingin bergerak, tetapi mereka berhenti saat ini. Berkelahi dengan Jian Fengyun, Master Ular Surgawi, dan Jiang Hongwen hanya bisa direduksi menjadi foil. Heavenly Snake, aku akan membiarkanmu melihat bahwa jarak antara kamu dan aku semakin besar. Jian Fengyun tersenyum ringan, menunjukkan kepercayaan dirinya yang kuat. HMPH, kekuatan tidak datang dari kata-kata. Master Ular Surgawi mendengus dingin. Desir. Desir. Saat berikutnya, sosok itu berkedip, dan satu demi satu sosok bergegas ke formasi pembunuhan Myriad Illusion. Segera, lonjakan skor yang gila-gilaan dimulai. Skor Jian Fengyun, Master Ular Surgawi, dan Jiang Hongwen melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. 500 poin, 1000 poin, 1500, 2000 poin. Setelah mencapai 2000 poin, kecepatan mereka melonjak, dan mereka terus berlari dengan liar. Banyak orang mengangkat hati mereka ke tenggorokan dan menonton dengan mata terbelalak, karena takut melewatkan pemandangan yang indah. 3000 poin. Ketika mereka mencapai 3000 poin, kecepatan Tuan Muda Ular Langit dan Jiang Hongwen mulai melambat. Tapi kecepatan Jian Fengyun masih sangat cepat. Ya Tuhan, ini 3000 poin. Menurut tebakanku, setelah mencapai 3000 poin, lawan yang akan muncul sudah berada di tahap awal Wuzong Jiusong, dan begitu mereka muncul, akan ada 20. Ya, lawan mereka memang 20. Seorang master di tahap awal Wuzong Jiusong. Lucio memberikan jawaban tegas. Semua orang tersentak, dan mata Luming juga terpaku. Menghadapi pengepungan 20 master awal Wuzong Jiusong, mereka dapat terus meningkatkan skor mereka, dan 3 teratas dalam daftar Yundi benar-benar menakutkan. Seiring waktu berlalu, semakin sulit bagi Tuan Muda Ular Surgawi dan Jiang Hongwen untuk meningkatkan skor mereka, dan pada akhirnya, mereka pada dasarnya berhenti bergerak maju. Dan skor Jian Fengyun masih meningkat, dan akhirnya dia unggul lebih dari 600 poin dari Master Ular Surgawi. Desir. Desir. Ketika 30 menit tiba, beberapa orang diteleportasi satu persatu. Bab 364 Penghancuran. Begitu dia keluar, Master Ular Surgawi buru-buru melihat prasasti itu, dan ketika dia melihat skor di prasasti itu, wajah Master Ular Surgawi berubah drastis, dan dia meraung dengan marah. Tidak mungkin, Jian Fengyun, bagaimana skormu bisa begitu jauh lebih tinggi dari milikku? Mustahil. Lebih tinggi dari 600 poin, ini tidak lagi sedikit, tetapi beberapa level lebih tinggi. Tuan Ular Surgawi tidak percaya bahwa jarak antara dia dan Jian Fengyun begitu besar. Tidak ada yang mustahil, Ular Surgawi, kamu bersarang di sudut pegunungan Yundi ini, kamu pikir kamu jenius yang tak tertandingi, tetapi kamu hanya melihat langit dari sumur, ada banyak orang seperti kamu di dunia. Jian Fengyun. Acuh tak acuh jalan. Tidak mungkin. Master Ular Surgawi meraung, berpikir bahwa Jian Fengyun sengaja memukulnya. Jian Fengyun mencibir, berjalan ke samping, terlalu malas untuk berbicara dengan Master Ular Surgawi. Semua orang sangat terkejut. Jian Fengyun terlalu kuat, dia layak menjadi nomor 1 dalam daftar Kaisar Yun, dan dia berada di depan tempat kedua dengan selisih yang besar, dan tidak ada orang lain yang bisa mengungguli dia sama sekali. Lucio mengangguk tanpa henti, kali ini pemilihan Kaisar Tian Shenwei di wilayah pegunungan Yundi akan bergantung pada Jian Fengyun. Untuk prasasti kedua, peringkatnya telah berubah. Jian Fengyun adalah yang pertama, dan Tuan Ular Surgawi lebih dari 100 poin lebih tinggi dari Jiang Hongwen, peringkat kedua. Jiang Hongwen berada di urutan ketiga. Peringkat Lan Yundao dan yang lainnya semuanya mundur 3 tempat. Oke, kelompok ke-9 sudah siap. Lucio mengumumkan. Luming, ayo pergi bersama, mari kita lihat siapa yang bisa menekan siapa. Xian Yanqing melirik Luming, cukup provokatif. Aku akan menemanimu. Luming tersenyum. Keduanya melangkah keluar. Feng Wuji dan Ling Yanqi juga bergegas maju. Xian Yanqing bergerak. Momentumnya telah mencapai kesempurnaan yang menakutkan. Aku ingin tahu berapa banyak tempat yang bisa dia dapatkan. Kekuatan, tidak semuanya, meskipun potensi, Xian Yanqing sangat kuat. Tetapi kekuatan tempur keseluruhan mungkin tidak begitu kuat, tetapi pertimbangkan juga tingkat darah, keterampilan kultivasi tubuh fisik,
Pemahaman seni bela diri, DLL. Basis kultivasi Xian Yanqing terlalu rendah, mungkin tidak mungkin untuk mencapai posisi tinggi, tetapi tidak buruk untuk dapat mencapai tempat ke-36. Kamu benar, Yang. Teratas 36 setara dengan berada di daftar Yundi. Lihat, Shangguan Yunyan dan yang lainnya ditembak. Kerumunan di sekitar mereka sedang berdiskusi dan tiba-tiba berseru. Shangguan Yunyan, jenius keempat dalam daftar Kaisar Yun, dan satu-satunya wanita dalam 10 besar dalam daftar Kaisar Yun, adalah kecantikan yang tak tertandingi. Selain itu, ada beberapa jenius di 10 besar daftar Yundi, seperti jenius ke-6 dan ke-8. Badge ini juga sangat menarik. Adapun Luming, dia diabaikan. Meskipun Luming mengalahkan Yang Liuji, di manakah peringkat Yang Liuji sekarang? Hampir jatuh dari daftar Yundi. Bahkan jika Luming bisa mengalahkannya, seberapa kuat dia? Ini hanya masalah terburu-buru masuk ke daftar Yundi, yang tidak menarik minat semua orang. Desir. 50 orang bergegas ke barisan pembunuhan Wan Huan satu demi satu, dan menghilang. Begitu Luming bergegas ke balik tirai tipis, dia tiba-tiba merasa pusing. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di padang rumput. Di depannya, cahayanya bersinar, dan ada monster yang keluar darinya. Sebanyak 20 harimau raksasa hitam memandang Luming dengan penuh niat membunuh, meraung, dan bergegas menuju Luming. Setara dengan tahap awal level kelima Wusong, bunuh satu dan dapatkan 1 poin. Jantung Luming berdetak kencang, dan beberapa informasi melintas di benaknya. Pada saat yang sama, pistol penekan iblis muncul di tangannya, dan dia menyapunya. Menabrak. Seperti ledakan kembang api, 20 monster yang setara dengan level kelima awal Wusong semuanya ditembak oleh Luming dengan satu tembakan. Ini adalah garis pemisah yang indah. Itu meledak, berubah menjadi untaian energi dan menghilang di udara. Woos! Setelah 20 harimau raksasa meledak, energi menyapu udara, dan setelah beberapa napas, 20 harimau raksasa tiba-tiba muncul. Perbedaannya adalah nafas ke-20 harimau raksasa ini lebih kuat dari sebelumnya, mencapai tahap tengah dari tingkat kelima Wuzong. Di tahap tengah level kelima Wuzong, jika Anda membunuh satu, Anda bisa mendapatkan 2 poin. Semua orang datang dengan cara yang sama. Pada awalnya, mereka bertemu 20 monster dari tahap awal level kelima Wuzong. Setelah membunuh mereka semua, monster yang lebih kuat akan muncul. Pada tahap awal level kelima Wuzong, jika Anda membunuh satu, Anda akan mendapat 1 poin. Di tahap tengah level kelima Wuzong, bunuh satu dan dapatkan 2 poin. Pada tahap akhir dari level kelima Wuzong, seseorang memiliki 3 poin. Dan seterusnya, setiap kali level kecil dinaikkan, poin untuk membunuh seseorang akan bertambah 1 poin. Misalnya, di puncak level kelima Wuzong, 4 poin, di tahap awal level ke-6 Wuzong, 5 poin. Untuk mendapatkan 500 poin, untuk melewati babak penyisihan, Anda setidaknya harus mencapai level akhir Wu tingkat ke-6 Zong, dan membunuh setidaknya 6 tahap akhir dari keberadaan tingkat ke-6 Wuzong dapat dicapai. Untuk dapat membunuh 6 monster di bawah pengepungan 20 monster di tahap akhir dari tingkat ke-6 Wuzong, kekuatan tempur komprehensif mungkin harus sebanding dengan puncak tingkat ke-6 Wuzong. 20 harimau raksasa dari tahap tengah tingkat kelima Wuzong masih tak berdaya di depan Luming. Memanggil. Luming mengguncang tombak panjangnya, dan senjata ditembakkan dengan semburan, dan 20 harimau raksasa ditembak oleh senjata. Di tablet batu di luar, poin Luming melonjak secara alami. Namun, itu tidak menarik banyak perhatian, itu normal untuk poin melonjak setelah jangka waktu tertentu. Dalam formasi pembunuhan sihir, pertempuran berlanjut. Setelah 20 harimau raksasa di tahap tengah tahap kelima Wuzong terbunuh, 20 monster lainnya di tahap akhir tahap kelima Wuzong segera muncul. Masih pembunuhan yang mudah. Setelah itu, ada 20 harimau raksasa di tingkat kelima Wuzong. Ketika 20 harimau raksasa di puncak tingkat kelima Wuzong terbunuh, dunia tiba-tiba berubah, dan Luming mendapati dirinya berada di rawa. Memanggil. Di rawa, tiba-tiba 20 ular besar dengan ketebalan mangkuk melesat keluar dan bergegas menuju Luming. Napasnya kuat, jauh lebih kuat dari harimau raksasa sebelumnya. Monster di tahap awal level ke-6 Wuzong.
Dengan ekspresi tenang, Luming masih menikam dengan tombak panjangnya. Menabrak! Menabrak! Ular besar meledak di udara. Monster di tingkat ke-6 Wuzong sama sekali bukan tandingan Luming, dan sulit untuk menghentikan Luming sedikit pun. Luming menyapu dengan kekuatan destruktif. Poinnya juga meroket. Segera, itu melampaui 500 poin. Terus melambung ke atas, 600 poin, 700 poin. Ketika Luming membunuh 20 monster di puncak level ke-6 Wuzong, skor Luming mencapai 720. Saat ini, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Itu berubah menjadi gunung besar, dikelilingi oleh tumpukan batu. Tiba-tiba, bebatuan di sekitarnya berubah dan menggeliat, berubah menjadi manusia batu setinggi 3 meter, dan total ada 20 manusia batu. Ledakan! Ledakan! Setiap manusia batu setara dengan tahap awal tingkat ke-7 Wuzong, memegang gada yang dipadatkan dari batu di tangannya, menginjak tanah, meraung, dan bergegas menuju Luming. Saat gada jatuh, itu seperti gunung yang menekan Luming, seperti gunung. Dengan langkah kaki Luming, tubuhnya melesat seperti bola meriam, dan angin serta api di tombak bergabung dan tersapu dengan satu tembakan. Menabrak! Ketika seorang pria batu terkena tombak, itu langsung meledak, dan pecahan batu itu beterbangan. Segera, poin Luming bertambah 9 poin. Pada tahap awal level ke-7 Wuzong, dia tidak bisa menghentikan Luming sama sekali. Bab 365 Pemahaman. Tombak terus ditusukkan, dan sosok batu itu terbuka satu persatu. Tak lama kemudian, ke-20 pria batu itu dikalahkan oleh Luming. Selanjutnya, pria batu di tahap pertengahan ke-7 dari Wuzong juga tidak bisa menghentikan Luming. Sapu sepanjang jalan. Ketika 20 pria batu di akhir tahap ke-7 Wuzong dikalahkan, poin Luming telah melampaui Yang Liuji. Di luar formasi besar, Yang Liuji menatap prasasti dengan mata terpaku, dengan ekspresi menggertakkan giginya. Luming! Yang Liuji meraung. Meskipun hatinya sudah siap, dilampaui oleh Luming masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, yang lain tidak terlalu memperhatikan Luming, karena peringkat 10 besar peringkat Yundi melonjak dalam poin dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari Luming. Ledakan! Ledakan! Dalam formasi pembunuhan Wan Huan, Luming menembak beberapa kali berturut-turut dan mengalahkan dua pria batu terakhir yang berada di puncak level ke-7 Wuzong sejauh ini, poin Luming telah mencapai 1560 poin. Saat ini, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Luming menemukan bahwa dia muncul di ngarai besar di ngarai, angin menderu-deru, merobek langit dan bumi. Desir! Desir! Di antara angin kencang, tiba-tiba terdengar semburan suara menusuk. Saat berikutnya, serangkaian pedang dan cahaya menebas Luming, kecepatannya secepat kilat dan batu api, dan mereka tiba di depan Luming dalam sekejap mata. Mata Luming membeku, tubuhnya sedikit bergetar, dan tubuhnya melayang ke belakang puluhan meter seperti cahaya yang melayang. Bersenandung. Tombak itu bergetar dan tersapu keluar, menjatuhkan sesosok tubuh ke udara. Baru saat itulah Luming melihat bahwa itu adalah sosok yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam. Formasi pembunuhan ilusi segudang tidak hanya akan mengumpulkan monster, tetapi juga prajurit. Desir. Di belakang Luming, ada juga lampu pedang yang memotong ke arah Luming. Kapan? Kapan? Luming mengayunkan tombaknya dan memblokir beberapa pisau. Masing-masing orang berjubah hitam ini memiliki basis kultivasi tingkat ke-8 Wuzong pada tahap awal. Momentum angin. Luming menggunakan momentum angin untuk merasakan lintasan pria berbaju hitam. Meski kecepatan pria berbaju hitam itu cepat, dia tetap tidak bisa bersembunyi di bawah angin Luming. Aku menemukanmu. Mata Luming tiba-tiba berkilat, dan tombak itu menembakkan lebih dari selusin tembakan dalam sekejap. Engah! Engah! 5 atau 6 pria berjubah hitam ditusuk oleh Luming berturut-turut, berubah menjadi energi dan menghilang. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, para prajurit di tahap awal Wuzong Yae sama sekali bukan lawannya. Setelah dia menemukan jejaknya, mereka dibunuh oleh Luming satu persatu. Segera, 20 pria berjubah hitam dari tahap awal lapisan ke-8 Wuzong semuanya musnah. Saat berikutnya, 20 pria berjubah hitam dari tahap pertengahan ke-8 Wuzong muncul.
Kecepatan 20 pria berjubah hitam ini bahkan lebih cepat. Di tengah angin kencang, kecepatan mereka seperti kilat. Bahkan ketika Luming menggunakan momentum angin, sulit untuk menangkap lintasannya. Orang-orang berjubah hitam ini juga menguasai angin. Mata Luming penuh keterkejutan. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Ini hanya formasi besar, dan para pejuang yang berkumpul di dalamnya benar-benar dapat mengendalikan angin. Luming kagum. Kekuatan angin seperti ini berbeda dari yang saya mengerti. Ya, ternyata kekuatan angin masih bisa seperti ini. Mengapa saya tidak memikirkannya sebelumnya? Untuk sementara, Luming tidak terburu-buru. Untuk membunuh pria berjubah hitam ini sebaliknya, saat melawan, dia merasakan momentum angin. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan langkah-langkah 9 naga, dia pasti akan dapat melintasi 4 alam kecil, bertarung dengan para prajurit di puncak tingkat ke-8 Wuzong, dan bahkan memenangkan mereka. Bukan tidak mungkin untuk menerobos dengan seluruh kekuatan Anda dan menembus level ini. Namun, Luming tidak terburu-buru sekarang. Di luar formasi pembunuhan Wan Huan, semua orang menatap prasasti itu. Pada awalnya, Luming tidak menarik banyak perhatian, tetapi ketika Luming melewati level ke-7 Wuzong dan mencapai 1560 poin, dia menarik perhatian banyak orang. Ini adalah rintangan, dan mereka yang bisa melewati rintangan ini, bahkan di daftar Yundi, adalah talenta terbaik, dan pasti bisa menempati peringkat 20 teratas. Luming sangat kuat, dengan 1560 poin, selanjutnya, dia akan menghadapi para prajurit di tahap awal tingkat ke-8 Wuzong. Aku tidak tahu seberapa jauh Luming bisa melangkah. Banyak orang yang berdiskusi. Mendengar ini, Yang Liuji mau tidak mau menggertakkan giginya. Luming ini, aku tidak menyangka kekuatannya cukup bagus. Yan Feisun berbisik. Agak mampu, tapi masih sekarat. Lan Yundao mendengus dingin. Luming, aku tidak berharap kekuatanmu mencapai tahap ini. Sepertinya kali ini, pemilihan Kaisar Tian Shenwei harus menemukan kesempatan untuk membunuhmu. Mata Qiu yang bersinar dengan cahaya dingin. Tapi tidak lama kemudian, ekspresi mereka berubah. Poin Luming terus melonjak, kecepatannya sangat cepat, sama sekali tidak lebih lambat dari Shangguan Yanchen dan 10 jenius teratas dalam daftar Yundi. Masih membaik. Poin Luming masih meningkat. Terlalu kuat. Mungkinkah Luming bisa menembus 10 besar? Ya Tuhan, lihat, poin Xian Yanqing tidak buruk, semuanya dari Kekaisaran Laisan. Selain Qiu Changkong, Kekaisaran Laisan yang kecil telah menghasilkan 3 orang jenius yang menakutkan, sulit dipercaya. Seru lagi dan lagi. Segera, poin Luming mencapai 1820, yang berarti Luming telah membunuh semua 20 seniman bela diri pada tahap awal tingkat ke-8 Wuzong. Selanjutnya, Luming akan menghadapi 20 seniman bela diri di pertengahan tingkat 8 Wuzong. Selama dia bisa melewati level ini, dia akan memiliki peluang besar untuk menembus 10 besar. Jika dia bisa melewati level berikutnya, dia akan mampu melampaui Qiu Changkong, dia telah masuk 10 besar. Menantikannya? Tidak. Apakah kamu memperhatikan bahwa poin Luming telah berhenti bergerak? Ya, apakah dia telah mencapai batasnya? Mungkin dengan cara ini, saya kira dia kehabisan minyak dan lampu, dan dia harus mencoba melawan, jadi poinnya berhenti. Di langit, Yan Fei menghela nafas panjang saat dia mencari beberapa orang. Terutama Qiu Changkong, yang melihat poin Luming melonjak sebelumnya, tidak bisa menahan perasaan gugup untuk sementara waktu, karena takut Luming akan mengungguli dia. Dengan kesombongannya, tidak dapat diterima jika dia dilampaui oleh Luming. Untungnya, poin Luming tiba-tiba berhenti. Hehe, Luming, apakah ini batasmu? Benar-benar mengecewakan. Bisik Qiu Changkong dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, Lan Yundao dan yang lainnya juga mencibir. Luming tidak lebih dari itu, dan dia bukanlah ancaman bagi mereka. Lihat, skor Xian Yanqing juga melambat. Ya, tampaknya kekuatan tempur Xian Yanqing sedikit lebih tinggi dari Luming, tapi tidak sebagus 10 jenius teratas di daftar Yundi, dan berada di belakang 10 teratas. Beberapa orang berdiskusi satu sama lain dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri.
Karena saat ini, poin para jenius di peringkat 10 besar Yundi ranking masih terus meningkat. Tidak lama kemudian, 3 jenius dalam 10 besar peringkat Yundi melampaui poin Qiu Changkong berturut-turut, mendorong Qiu Changkong ke tempat ke-9. Dan Yan Feisun jatuh ke posisi ke-10. Sial! Yan Feisun menggertakkan giginya. Awalnya, dia ke-9, tapi kali ini, dia mencapai ke-10. Tidak hanya dia tidak membaik, tetapi dia mundur satu tempat, yang membuatnya tertekan untuk sementara waktu. Bab 366 Anda telah menjadi anak kedua. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera, batas waktu setengah jam akan segera tiba, tirai tipis bergetar, dan Xian Yanqing sudah keluar. Adapun skor Luming masih stagnan, tapi tidak keluar. Bagus sekali, tapi ini kualifikasi, dan yang dibutuhkan adalah poin. Apa gunanya berdiri di sana? Qiu Changkong mencibir. Namun saat berikutnya, bola matanya langsung menonjol, dan mulutnya cukup terbuka untuk menelan seekor tikus mati. Pada tablet batu pertama, skor stagnan Luming tiba-tiba melonjak lagi, dan kecepatannya mengerikan. Di lapangan, ekspresi orang lain mirip dengan Qiu Changkong, mereka semua tercengang dan terpana. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mengapa poin Luming mulai melambung? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya sekarang? Tidak mungkin. Semua orang berdiskusi, bahkan Jian Fengyun tertegun. Poin Luming melampaui 2000 poin hampir secara instan, lalu 2001, 2002, dan kemudian melampaui Qiu Changkong dalam satu gerakan. Ketika poin Luming mencapai lebih dari 2400, tirai cahaya bergetar, dan sosoknya terbang keluar, bersama dengan Shangguan Yunyan dan 10 jenius lainnya di daftar Yundi. Nest, kenapa kamu tidak punya waktu? Setelah keluar, Luming terus bergumam, sedikit terdiam. Sebelumnya, dia melihat orang-orang berjubah hitam itu mendapatkan wawasan, dan dia tidak bisa tidak mulai memahami kekuatan angin. Feng Xi, dia sudah mencapai batas Yaeng terlebih dahulu, dan dengan pemahaman ini, Feng Xi berhasil menerobos dan mencapai Dacheng. Momentum anginnya besar, dan momentum apinya besar, dan mereka bergabung satu sama lain, dan kekuatannya melonjak. Sebelumnya, kekuatan angin dan api adalah satu kuat dan satu lemah, dan itu tidak seimbang, meskipun kekuatan setelah fusi besar, tetapi tidak mencapai maksimum. Sekarang, ketika dua potensi seimbang, kekuatannya benar-benar menakutkan, melampaui kekuatan penuh dari satu potensi secara menyeluruh. Dua postur Luming bergabung menjadi tombak, dan dengan sapuan tombak, orang-orang berjubah hitam di tingkat pertengahan ke-8 Wuzong runtuh satu demi satu, sehingga sulit untuk menghentikan mereka sama sekali. Hanya dalam beberapa napas, 20 pria berjubah hitam di pertengahan tahap ke-8 Wuzong semuanya dikalahkan. Selanjutnya datang 20 pria berjubah hitam dari tahap akhir ke-8 Wuzong, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan Luming, dan mereka semua terbunuh di dalam waktu singkat. Ketika Luming hendak bertarung melawan 20 pria berjubah hitam di tingkat ke-8 puncak Wuzong, ruang itu tiba-tiba bergetar dan dia langsung dikirim. Luming langsung tahu bahwa waktunya telah tiba. Lupakan saja, skor ini seharusnya tidak buruk. Luming bergumam. Kakak Lu, selamat. Pada saat ini, Feng Wuji dan Ling Yanqi berjalan mendekat dan mengepalkan tangan mereka. Hanya saja wajah keduanya sedikit tak berdaya dan getir. Luming tahu bahwa mereka berdua pasti gagal, dan poinnya tidak mencapai 500 poin. Luming sudah menebak hal ini di dalam hatinya, dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, pada loh batu kedua, cahaya berkedip, dan peringkatnya berubah. 3 teratas tidak berubah, mereka masih Jian Fengyun, Master Ular Surgawi, dan Jiang Hongwen. Tempat keempat berubah menjadi Shangguan Yunyan. Tempat kelima masih Lan Yundao. 7 tempat teratas dalam daftar Yundi hampir tidak berubah, sedangkan tempat ke-8 berubah dan menjadi Luming. Dan Qiu Changkong mundur ke posisi ke-10. Yan Feisun berada di peringkat ke-11 dan keluar dari 10 besar. Sialan! Yan Fei terus gemetar mencari nafas. Sebelum kompetisi ini, dia penuh percaya diri dan ingin maju beberapa tempat, tetapi sekarang bukannya maju, dia malah mundur beberapa tempat. Ini semua salah Luming. Yan Feisun langsung menyalahkan Luming untuk semuanya. Jika bukan karena Luming bergegas ke tempat ke-8, bagaimana dia bisa melakukannya bisa keluar dari 10 besar?
Meskipun ke-11 dan 10 besar hanya tertinggal satu tempat, level mereka sama sekali berbeda. Di sisi lain, mata Qiu Changkong terus berkilat dengan niat membunuh. Luming benar-benar melampaui dia, dan dia juga berasal dari Kekaisaran Laisan, dia tidak bisa menerimanya. Sejak saat itu, Luming, bukan dia, adalah kepala para jenius di Kekaisaran Laisan. Bunuh, bunuh, bunuh. Qiu Changkong berteriak di dalam hatinya. Luming sepertinya merasakan niat membunuh Qiu Changkong, menatapnya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Kongzi kecil, maaf, aku tidak sengaja melampauimu. Sekarang di Kekaisaran Laisan, kamu menjadi aku anak kedua." Luming, kamu. Qiu Changkong meraung, matanya merah karena marah. Apa Luming memanggilnya? Celah kecil. Mengapa Anda tidak bisa menyusulnya saja? Dia menjadi anak kedua? Hampir setiap kata ini menjengkelkan, dan Qiu Changkong merasa jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya sakit karena amarah. Luming, skor tinggi di Wanhuan Killing Array tidak berarti kamu bisa memenangkan pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Qiu Changkong menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata dengan dingin. Oh, benarkah? Kalau begitu mari kita lakukan pertempuran hidup dan mati yang nyata. Luming menatap Qiu Changkong dengan mata membunuh. Qiu Changkong adalah seseorang yang harus dia bunuh, dan jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya, itu akan tepat. Tapi mata Qiu Changkong berkedip beberapa kali, tetapi dia tidak setuju, dia mendengus dingin, dan berjalan ke samping. Sekarang, dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia tidak tahu tentang kekuatan tempur Luming. Aku tidak berani, sungguh pengecut. Luming cemberut. Kata-kata ini membuat Qiu Changkong terhuyung-huyung, matanya kembali merah, dan paru-parunya hampir meledak. Dia berharap bisa berbalik dan mencabik-cabik Luming. Tetapi rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertahan. Luming, cepat atau lambat aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Qiu Changkong meraung di dalam hatinya. Ujian masih berlangsung, dan masih tersisa kelompok terakhir, namun kelompok ini tidak memiliki bakat yang menonjol, dan semua orang tidak tertarik. Segera, setengah jam berlalu, dan grup terakhir berakhir kali ini, semua tempat untuk kualifikasi telah dirilis. Sebanyak 98 orang lulus babak penyisihan dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kaisar Tian Shenwei. Lebih dari 600 orang datang ke sini, dan pada akhirnya hanya 98 orang yang lulus, kemungkinan ini tidak rendah. Jangan lupa, 600 orang ini semuanya jenius setingkat Liang Six Heroes. Oke, 98 dari Anda telah lulus penyisihan dan memenangkan pemilihan di Tian Shenwei. Pemilihan di Tian Shenwei akan diadakan di kota Wanxing dalam 3 bulan. Anda hanya perlu tiba di kota Wanxing dalam waktu 3 bulan. Sudah hilang. Lucio mengumumkan. 10.000 bintang kota. Banyak orang terkejut, jelas mereka belum pernah mendengarnya. Kota Wanxing adalah cabang istana Kaisar Tianshan Palace di sebelah timur wilayah Tianshuan. Kamu hanya perlu bergegas ke kota Wanxing dan berkumpul di halaman lain pegunungan Yundi. Aku akan menunggumu di sana. Ini adalah peta ke Wanxing kota. Lucio membuat pengantar umum, lalu mengeluarkan setumpuk peta dan membagikan salinannya ke masing-masing peta. Oke, keluarlah bersamaku sekarang, 3 bulan ini, kamu bisa mengaturnya sendiri, kata Lucio. Setelah itu, semua orang mengikuti Lucio keluar dari Myriad Illusion Canyon. Kemudian mereka bubar. Luming, aku disusul olehmu kali ini, dan aku pasti akan menyusulmu lain kali. Dalam perjalanan pulang, Xian Yanqing mengertakkan gigi dan berkata kepada Luming. Kali ini, Xian Yanqing berada di peringkat ke-15, di belakang Luming, dan dia sangat mengkhawatirkan hal ini. Luming tersenyum kecut, mengapa cewek ini ingin mengungguli dia setiap hari? Bab 367 Perairan Qianjiang. Di samping, wajah Feng Wuji dan Ling Yanqi memerah, dan mereka tampak ingin tertawa tetapi malu untuk tertawa. Xiao Qing, kamu lihat kita semua adalah pasangan tua, jangan terus melakukan ini, biarkan kakak Feng dan kakak Ling melihat leluconnya. Luming mendekati telinga Xian Yanqing dan berbisik. Siapa suami dan istri lamamu? Jangan bicara omong kosong.
Xian Yanqing tersipu malu dan menampar Lu Ming dengan keras. Kami telah melihat dan menyentuh satu sama lain, dan kami tidak dianggap sebagai pasangan tua. Apakah aku benar-benar harus melakukannya denganmu? Gumam Lu Ming, menggosok dagunya. Lu Ming. Teriakan tajam terdengar, dan gendang telinga tajam Lu Ming berdengung. Gigi perak Xian Yanqing menggertakkan, jika Feng Wuji dan Ling Yanqi tidak ada di sana, dia akan bergegas menggigit Lu Ming. Lembut, lembut, perempuan harus lembut, apakah kamu mengerti? Jangan biarkan saudara Feng dan saudara Ling melihat lelucon itu. Lu Ming berkata dengan tangan di belakang, dengan seringai di wajahnya. Ke samping. Ah! Kak Ling, langit berbintang hari ini sangat indah, bulan begitu besar dan mempesona. Yanqi mendongak, ya Tuhan, aku membuka mata dan mengatakan omong kosong, berpura-pura tidak melihat Lu Ming dan Xian Yanqing. Beberapa orang berkelahi dan membuat keributan sepanjang jalan, dan kembali ke penginapan. Dan situasi tentang ujian ini mulai menyebar dengan liar di ibu kota Kaisar Kekaisaran Yunhuang. Kekuatan dan tak terkalahkan Jian Fengyun secara alami membangkitkan diskusi panas di antara banyak orang. Selain itu, nama Lu Ming, Qiu Changkong, dan Xian Yanqing juga berulang kali disebutkan. Karena mereka bertiga berasal dari kerajaan yang sama, Kerajaan Liege, negara kecil itu. Di Kerajaan Matahari yang Terik, ada begitu banyak orang jenius yang menakutkan, dan dua bahkan berhasil mencapai 10 besar, yang lebih menakutkan daripada banyak kerajaan berukuran sedang. Seperti Kekaisaran Darah Zhao, tidak ada seorang pun di 10 besar. 2 hari kemudian, di puncak gunung, Qiu Changkong membungkuk kepada seorang lelaki tua. Tuan, mengapa kamu ada di sini, Pak Tua? Qiu Changkong berkata dengan sangat hormat. Orang tua ini adalah Shou Qiu Chang sebagai murid terdaftar, seorang tokoh besar di bagian timur domain Tianxuan Istana Kaisar Tianshan. Long Sky, meskipun kamu berada di peringkat 36 di peringkat Yundi sebelumnya, kamu sombong dan tidak memperhatikan jenius lain di peringkat Yundi. Melalui kualifikasi ini, kamu juga harus memiliki pemahaman awal, ada orang di luar dunia manusia, ada kebenaran di balik langit, kan? Penjaga Kaisar Surga, ini masih sulit. Pria tua itu menghela nafas. Tuan, tolong beritahu, kata Qiu Changkong dengan hormat. Nah, kali ini, saya datang ke sini sebagai guru untuk membawa Anda berlatih di Bai Shenpo. Kuota ini diperoleh dengan susah payah untuk guru. Anda harus menghargainya, kata lelaki tua itu. Mendengar ini, Qiu Changkong sangat gembira. Bai Shenpo adalah tempat suci yang sangat terkenal untuk kultivasi di istana di Tianshan. Dia telah mendengar nama ini sejak lama, tetapi dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kali ini, tuannya benar-benar memenangkan tempat yang begitu berharga untuknya. Terima kasih, Guru, dan saya rela melewati api dan air untuk Guru, dan saya akan melakukan apapun yang saya bisa. Qiu Changkong membungkuk lagi. Ayo pergi. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sosok Qiu Changkong dan Qiu Changkong menghilang tanpa jejak. Di ibu kota Kekaisaran Yunhuang, di penginapan. Xiao Qing, kamu pergi. Kemana kamu pergi? Tanya Lu Ming. Baru saja, Xian Yanqing mengucapkan selamat tinggal padanya. Tentu saja aku akan mencari tempat untuk mundur. Untungnya, aku akan melampauimu dalam 3 bulan. Oke, sampai jumpa di kota Wanxing dalam 3 bulan. Setelah selesai berbicara, Xian Yanqing menatap Lu Ming dengan hati-hati, lalu berbalik dan berjalan pergi-pergi, menghilang dalam sekejap. Melihat ke arah mana Xian Yanqing menghilang, Lu Ming merasa sedikit enggan karena suatu alasan. Xiao Qing, kemana kamu bisa pergi setelah 3 bulan? Lu Ming berbisik. Identitas Xian Yanqing selalu sangat misterius, Lu Ming masih tidak tahu dari mana asalnya. Dan saudara perempuannya, Xian Yanjun, terlahir sebagai raja dengan bakat yang menakutkan. Lu Ming merasa bahwa ketika dia melihat Xian Yanqing lagi dalam 3 bulan, kultivasinya akan meningkat pesat. Sepertinya aku harus bekerja keras, kalau tidak aku mungkin dikalahkan olehnya. Lu Ming sedikit tersenyum. Setelah beberapa saat, Lu Ming memandang Feng Wuji dan Ling Yanqi. Kakak Feng, kakak Ling, apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming bertanya. Kita akan kembali ke Kekaisaran Laisan. Saudara Lu, bagaimana denganmu?
kata Feng Wuji. Aku berencana untuk berangkat ke sini, ke kota 10.000 bintang, dan berlatih sambil mengemudi, kata Luming. Dia sudah melihat petanya, kota Wansing terlalu jauh dari pegunungan Yundi. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, mungkin butuh 1 bulan untuk terbang dengan seluruh kekuatannya. Jadi Luming memutuskan untuk berlatih sambil bergegas. Perlakukan perjalanan ini sebagai semacam pengalaman. Feng Wuji dan Ling Yanqi mengangguk. Kakak Feng, tolong beritahu orang tuaku bahwa aku aman setelah kamu kembali, kata Luming. Jangan khawatir, aku pasti akan membawanya. Feng Wuji mengangguk. Segera, Feng Wuji mengucapkan selamat tinggal pada Ling Yanqi dan Luming, dan berangkat ke Kekaisaran Laisan. Tiba-tiba, Luming ditinggalkan sendirian. Sudah waktunya aku pergi. Luming tersenyum, dan dia meninggalkan ibu kota Kekaisaran Yunhuang, membubung ke langit, terbang ke arah barat, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Area pegunungan Yundi terletak di bagian paling timur dari Profound Sky Territory, dan sangat jauh dari kota Wansing, dengan banyak area yang terpisah di jalan. Saat itu ketika dia pergi dari Kekaisaran Liang ke ibu kota Kekaisaran Yunhuang, karena Feng Wuji dan Ling Yanqi, Luming tidak meledak dengan kecepatan tinggi. Sekarang sendirian, dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya sangat mencengangkan cepat. Gunung, sungai, dan dataran tinggi yang tak terhitung jumlahnya melewati kaki Luming. Hanya dalam 3 hari, Luming meninggalkan pegunungan Yundi dan memasuki area lain. Daerah perairan Qianjiang. Wilayah perairan Qianjiang merupakan wilayah yang dekat dengan pegunungan Yundi, luasnya beberapa kali lipat dari wilayah pegunungan Yundi, sangat luas dan telah melahirkan ratusan kerajaan dan orang yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, kekaisaran terkuat, bernama Kekaisaran Qianjiang, adalah kekaisaran tingkat tinggi, sangat kuat. Saat itu, Jian Fengyun berlatih di wilayah perairan Qianjiang. Topografi wilayah perairan Qianjiang sama sekali berbeda dari pegunungan Yundi. Di kawasan pegunungan Yundi terdapat banyak puncak Sichuan dan Dafeng, dan medannya terjal. Di wilayah perairan Qianjiang, medannya datar dan sungai-sungai mengalir deras. Di daratan yang luas, terdapat sungai-sungai besar yang tak terhitung jumlahnya. Luming berada di atas sungai besar, menatap dengan tercengang. Karena sungai besar ini benar-benar terlalu lebar. Berdiri di ketinggian 10.000 meter dan melihat ke bawah, sungai itu lebarnya ratusan mil. Jika bukan karena penglihatan Luming yang luar biasa, dia tidak akan bisa melihat ujungnya sama sekali. Mengenai panjangnya, tidak mungkin menilai secara visual. Di sungai besar, kapal-kapal besar berlayar di atas air. Benar saja, rasanya spesial. Melihat sungai yang tak terbatas, Luming hanya merasa berpikiran terbuka dan sangat nyaman. Ki sejati dalam tubuh mau tak mau bersirkulasi dengan cepat. Bab 368 Tianmen. View. Topan di Dantian juga berputar dengan kecepatan lebih cepat, dan aura langit dan bumi dari segala arah dengan panik berkumpul menuju Luming. Setelah beberapa saat, tubuh Luming sedikit gemetar, dan terdengar suara seperti sungai yang mengalir deras dari tubuhnya. Aura yang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak, tetapi saat berikutnya, dengan cepat mereda lagi. Tahap awal level kelima Wuzong. Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Luming. Kultivasi Luming mencapai puncak tingkat keempat Wuzong beberapa bulan yang lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah memoles energi sejati dan fondasi yang kokoh, dan dia telah mencapai keadaan bulat dan bersatu. Baru saja, dengan suasana hati yang santai dan pikiran yang santai, basis kultivasi datang secara alami, dan terobosannya adalah hal yang biasa, tanpa hambatan sedikit pun, tanpa dibuat-buat sedikit pun. Sekarang, di mana kekuatanku dalam daftar Yundi? Luming menunjukkan senyum di wajahnya, dan sosoknya melintas. Luming terbang ke depan dengan cepat di sepanjang sungai. Lihat, itu ahli seni bela diri. Di tengah sungai, ada bayangan layar kecil, dan seseorang di perahu melihat Luming dan berteriak. Wuzong yang kuat, bahkan di perairan sungai Qianjiang, adalah sosok berpangkat tinggi. Sungguh master seni bela diri muda, aku ingin menjadi seperti dia. Beberapa remaja memandang Luming dengan iri di langit. Orang-orang ini tidak menarik perhatian Luming, kecepatannya semakin cepat, dan sungai tanpa batas melintas di bawah kakinya.
Sungai besar ini tanpa sadar panjang, Luming telah terbang di sepanjang sungai besar sejauh 100.000 mil, tetapi masih belum mencapai ujungnya. Sepanjang jalan, banyak anak sungai lewat, dan banyak orang membangun kerajaan di dekat sungai besar. Luming menebak bahwa sungai besar ini harus menjadi salah satu sungai utama di perairan Qianjiang. Dikatakan bahwa ada sebanyak 18 sungai utama di perairan Qianjiang dan anak sungai yang tak terhitung jumlahnya. Menabrak. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras di sungai di bawah, dan air memercik ke segala arah. Gelombang air bergulung, dan Luming melihat ikan yang tak terhitung jumlahnya di gelombang air. Semua jenis ikan melompat, beberapa di antaranya panjangnya puluhan meter, sangat besar, dan memancarkan aura yang kuat. Mereka jelas beberapa monster ikan. Ikan dan monster ini benar-benar berjalan beriringan dan berenang menuju bagian depan sungai. Luming sangat penasaran dan mengikuti monster ikan ini. Semakin jauh dia pergi, Luming semakin terkejut, karena semakin banyak jenis ikan di sungai besar. Bahkan ada banyak udang, kura-kura, DLL, semuanya adalah akuarium, berbaris dan berenang ke depan. Apa yang ada di depan? Ini telah menarik begitu banyak akuarium? Pikir Luming, penasaran. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1000 mil, Luming melihat anak sungai. Dikatakan sebagai anak sungai, tetapi sebenarnya lebarnya sekitar 100 mil, yang sangat lebar. Dari anak sungai ini, sejumlah besar akuarium sebenarnya berenang keluar dan bergabung dengan tim. Desir. Desir. Suara menembus langit terdengar, dan Luming melihat dua pria dan wanita paruh baya, berjalan melawan langit, sama seperti dia, mengikuti suku air. Kedua pria dan wanita paruh baya itu jelas juga melihat Luming, mata mereka berkilat, tetapi mereka tidak berbicara. Luming menjadi semakin yakin bahwa ada masalah di depan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10.000 mil, suku air di sungai besar padat, dan sudah ada puluhan prajurit di langit. Mereka yang bisa berjalan melawan langit, tanpa kecuali, semuanya adalah master seni bela diri. Sepertinya gerbang naga akan muncul lagi. Di mana gerbang naga muncul kali ini? Ada beberapa anak muda di langit, dan salah satu dari mereka berbisik. Luming menggerakkan telinganya, dan tentu saja dia mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sulit dikatakan. Longman, juga dikenal sebagai Tianmen, sangat ajaib. Setiap kali muncul, airnya berbeda, dan waktunya tidak tetap. Kali ini kita bertemu. Ini adalah kesempatan kita. Kita harus menangkapnya. Kakak Pan, apa yang saya katakan adalah dikatakan bahwa penampilan Tianmen dapat memancarkan aura yang sangat misterius. Orang-orang dalam jangkauan itu sering dapat memiliki pemikiran aktif, terutama pemahaman tentang situasi, yang dapat sangat ditingkatkan. Momentumnya telah menembus sukses besar. Saudaraku, saya mendengar bahwa berbagai harta akan disemprotkan dari Tianmen, benarkah? Memang benar, menurut legenda, Tianmen sangat misterius dan menghubungkan yang sangat kuno dan dunia yang kuat. Ketika Tianmen muncul, akan ada barang-barang berharga dari dunia itu yang keluar. Mungkin, rahasia ini tidak jarang terjadi di perairan sungai Qianjiang, jadi ketika para pemuda berdiskusi, mereka tidak sengaja menyembunyikannya, dan Luming mendengarnya dengan jelas. Gerbang naga. Gerbang surga. Ada hal ajaib seperti itu? Luming diam-diam menghela nafas. Aku semakin penasaran dan mengikuti. Setelah sekitar ribuan mil, akuarium di sungai besar berhenti. Di depan, adalah persimpangan besar. 3 sungai besar dengan lebar ribuan mil bertemu membentuk sungai yang lebih luas yang mengalir ke kejauhan. Di persimpangan 3 sungai besar, ada pusaran air yang sangat besar, dan air sungai berputar seperti corong. Pusaran ini sangat besar, setidaknya berdiameter ratusan mil. Di 2 sungai besar lainnya, juga terdapat banyak akuarium dan banyak prajurit. Semua pejuang di tempat kejadian dijumlahkan, seharusnya ada sekitar 100 orang. Gemuruh. Tiba-tiba, ada raungan keras di pusaran. Di sungai besar, akuarium yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara berbeda, menatap pusaran satu persatu, menunjukkan kekaguman. Haha, setiap kali Tianmen muncul, itu akan menarik banyak akuarium. Akuarium ini benar-benar bodoh. Mereka benar-benar ingin melompat ke gerbang naga. Seorang lelaki besar tertawa.
Yang lain juga tersenyum ringan, jelas tidak terkejut. Gemuruh. Pada saat ini, suara di pusaran menjadi lebih keras, dan sepertinya monster besar akan muncul darinya. Ledakan. Saat berikutnya, tanah tiba-tiba berguncang, dan sesuatu benar-benar keluar darinya. Itu sebenarnya adalah puncak gunung muncul dari pusaran. Mula-mula itu adalah puncak gunung, lalu lereng gunung, dan perlahan-lahan bagian bawah gunung itu terungkap. Sebuah puncak gunung besar muncul di persimpangan tiga sungai besar, menyebabkan banyak air sungai mengalir ke kedua sisinya. Bersenandung. Pada saat ini, gunung itu bergetar, dan aura yang kuat terpancar dari lereng gunung, dan sebuah gerbang batu besar muncul di lereng gunung. Tianmen, Tianmen telah muncul. Seseorang berteriak. Luming juga sangat terkejut, melihat lereng gunung dari jarak puluhan mil. Gerbang batu itu tingginya 100 meter, dan kecemerlangan kabur terpancar darinya. Cepat, cepat! Seseorang berteriak dan terbang menuju gunung. Luming tidak ragu-ragu, mengikuti kerumunan, terbang ke puncak gunung, berhenti di lereng gunung, lalu berlari menuju Shimen. Tapi ketika dia masih berjarak sekitar 1000 meter dari Shimen, Luming merasakan kekuatan yang kuat bekerja padanya. Kekuatan ini bukan kekuatan biasa, tapi semacam kekuatan seperti langit dan bumi, sangat mirip dengan Si, tapi dibandingkan dengan Si, saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi. Ini, mungkinkah kekuatan Dao besar surga dan bumi? Luming terkejut. Di dalamnya, dia merasakan aura yang sangat misterius dan inklusif. Tampaknya mengandung jenis potensi yang tak terhitung jumlahnya, jenis makna mendalam yang tak terhitung dari langit dan bumi. Menabrak. Seseorang dihancurkan oleh kekuatan ini dan langsung berlutut. Bab 369 Jenius Perairan Qianjiang. Tidak ada gunanya melawan dengan paksa. Teriak seseorang. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, berbagai tren bermunculan. Angin, api, logam, kayu, gunung, guntur, air. Luming menemukan bahwa di antara orang-orang ini, kebanyakan orang memahami kekuatan air. Diperkirakan terkait dengan lingkungan perairan Qianjiang. Hanya dengan melawan momentum kita bisa bergerak maju. Beberapa wuzong yang tidak memahami situasinya langsung berlutut sekitar 1000 meter jauhnya. Dan para wuzong yang memahami momentum masuk dapat berjalan dalam jarak 900 meter. Momentum di tahap awal Xiaeng bisa maju 800 meter, dan momentum di tahap tengah Xiaeng bisa maju 700 meter. Setiap titik kekuatan, satu titik lebih dekat ke Tianmen. Namun, Luming berdiri sekitar 1000 meter jauhnya, tidak bergerak. Di sana dia mengerti dengan hati-hati. Dia merasa telapak tangan terakhir dari Three Dao Palms, sangat mirip dengan aura yang memancar dari Tianmen. Jalan surga, jalan langit dan bumi, jadi begitulah adanya. Membandingkan telapak surga dengan aura yang memancar dari Tianmen sekarang, mata Luming menjadi cerah. Dia akhirnya menemukan jejak telapak Dao surgawi. Tian Dao Palm, dikatakan bahwa setelah dimurnikan, kekuatannya sangat dekat dengan seni bela diri tingkat langit, dan kekuatannya sangat menakutkan, tetapi dalam sejarah, hanya sedikit orang yang dapat mempraktikkannya, itu terlalu sulit. Luming berlatih untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak ada jalan keluar pada saat ini, sebuah pintu sepertinya terbuka di depannya. Nafas seperti ini, aku ingin menangkap dan mengukir nafas ini di dalam hatiku, dan kemudian memantulkannya dengan telapak Tian Dao. Aku percaya aku akan dapat mengolah telapak Tian Dao segera. Pikiran Luming berubah tajam, merasakan nafas itu dengan semua hatinya. Setelah beberapa saat, Luming melawan dan maju 100 meter, tapi dia segera mundur. Nafas surga di depan lebih kuat, tetapi pada saat yang sama, lebih sulit untuk menangkap dan mengingat sesuatu, dan yang terbaik adalah berada sekitar 1000 meter jauhnya. Sementara Luming memahaminya dengan hati-hati, ada dua sosok yang tercepat bergerak maju. Ini adalah dua lelaki tua, mereka bisa berjalan dalam jarak 300 meter tanpa diduga. Momentum batas Dacheng, mereka adalah monster kembar Minjiang. Seseorang mengenali kedua lelaki tua itu dan berteriak. Jelas, kedua lelaki tua ini memiliki reputasi yang hebat. Luming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kultivasi kedua lelaki tua itu telah mencapai puncak tingkat ke-8 wuzong.
Efeknya adalah yang terbaik jika Anda dapat memahaminya dalam jarak 300 meter, dan menunggu harta karun itu disemprotkan dari Tianmen. Semakin dekat Anda, semakin besar peluang untuk mendapatkannya. Beberapa orang sangat iri. Setiap orang mencoba yang terbaik, dan mereka semua ingin lebih dekat dengan Tianmen, sehingga panen akan lebih besar. Desir. Pada saat ini, sesosok datang dari kejauhan, datang ke gunung dalam sekejap, dan terus bergegas menuju Tianmen. Ini adalah seorang pemuda berusia 20-an. Momentum yang kuat meletus dari tubuhnya, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia segera mendekat dalam jarak 300 meter. Siapa orang ini? Seberapa kuat dia? Kamu bahkan tidak mengenali Qiu Shui? Apa? Dia adalah Li Qiushui, yang berada di peringkat ke-78 dalam daftar 100 teratas Qianjiang. Seseorang terkejut. Dua orang tua, keluar. Begitu Li Qiushui melangkah dalam jarak 300 meter, dia menatap monster kembar Minjiang dengan mata dingin. Wajah monster Minjiang menjadi gelap, dan salah satu dari mereka berkata, Li Qiushui, apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku menyuruhmu keluar, aku satu-satunya yang tersisa dalam jarak 300 meter. Li Qiushui mencibir. Li Qiushui, bukankah nafsu makanmu terlalu besar? Aku khawatir kamu tidak akan bisa menahannya. Monster kembar Minjiang berkata dengan suara yang dalam. Tidak tahan? Hanya kalian berdua? Kamu tidak layak. Li Qiushui berkata dengan paksa. Li Qiushui, meskipun kamu jenius, kami berdua bersaudara mungkin tidak takut padamu. Monster kembar Minjiang tidak mau menyerah dengan mudah. Jika kamu tidak tersesat, kamu akan mati. Mata Li Qiushui tiba-tiba menjadi dingin. Memanggil. Seberkas cahaya pedang naik di udara, membunuh monster kembar Minjiang. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Monster kembar Minjiang meraung, melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Ledakan. Itu hanya 5 atau 6 gerakan. Tubuh monster kembar Minjiang bergetar liar, dan mereka mundur terus-menerus. Di tubuh mereka, masing-masing memiliki luka pedang ekstra, dan tulangnya terlihat dalam. Sisi. Ada yang terkesiap di antara hadirin. Monster kembar Minjiang yang terkenal terluka dalam 5 atau 6 gerakan oleh Li Qiushui. Li Qiushui terlalu kuat, bukan? Mata Lu Ming juga terkonsentrasi, dan ada jejak kesungguhan di kedalaman matanya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kultivasi Li Qiushui berada di puncak tingkat ke-6 Wuzong, dan monster kembar Minjiang 2 tingkat lebih tinggi darinya, dan mereka terluka dalam 5 atau 6 gerakan. Kemampuan Li Qiushui untuk bertarung lintas level telah melampaui 2 level. Secara umum, bagi para jenius tak tertandingi di alam Wuzong, hampir merupakan batas untuk dapat bertarung di 2 level. Misalnya, jenius di level 6 pahlawan Liang, serta jenius yang berperingkat lebih rendah di daftar Yundi, sebenarnya hanya bisa bersaing di 2 level. Hanya saja para jenius yang berperingkat lebih rendah di daftar Yundi memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada para jenius lainnya, jadi mereka ada di daftar Yundi. Dan para jenius dalam 10 besar daftar Kaisar Yun bahkan lebih kuat. Mereka tidak hanya mahir dalam kultivasi, tetapi mereka juga memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bertarung lintas level. Misalnya, Lan Yundao dan lainnya, kemampuan bertarung lintas level melebihi 2 level, tetapi tidak mencapai 3 level, dan berada di antara 2 level dan 3 level. Lu Ming berspekulasi bahwa Jian Fengyun mungkin bisa bertarung di 3 level. Dan Li Qiushui di depannya dapat berkisar antara 2 dan 3 level, dan Lu Ming berspekulasi bahwa kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Lan Yundao dan para jenius lainnya yang berada di peringkat 5 atau 6 dalam daftar Yundi. Tapi Li Qiushui hanya menduduki peringkat ke-78 dalam daftar 100 teratas perairan Qianjiang. Daftar 100 teratas perairan Qianjiang, yang memiliki arti yang sama dengan daftar Yundi, mencantumkan 100 jenius terkuat di perairan Qianjiang. Peringkat 78, seperti ini, Lu Ming memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan wilayah lain. Jika kamu tidak keluar, kamu akan mati. Li Qiushui sangat kedinginan. Monster kembar Minjiang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka, mereka mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya dan keluar dari area 300 meter, berjalan ke area 400 meter.
Hahaha, Tuan Li Qishui benar-benar kuat. Pada saat ini, dengan tawa keras, seorang pria besar berambut merah bergegas menuju Tianmen, memancarkan aura yang kuat. Sampai ke area 300 meter, itu berhenti. Itu iblis air berambut merah. Seseorang berseru. Mata Li Qiushui juga menjadi gelap, dan dia menatap iblis air berambut merah tanpa mengeluarkan suara. Kultivasi iblis air berambut merah telah mencapai tahap awal level ke-9 Wusong, dan dia tidak yakin bisa mengalahkan lawannya. Setan air berambut merah juga tidak takut pada Li Qiushui, berdiri di area 300 meter, menatap Tianmen dengan mata berapi-api. Pada saat ini, mata Luming bergerak. Berhasil. Dia berhasil mengukir nafas samar surga. Selama dia berpikir keras, nafas samar surga akan diingat di benaknya. Meskipun sangat lemah, itu sudah cukup untuk latihan Tiandao Palm dan saling konfirmasi. Sudah waktunya untuk memahami situasinya. Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Luming, dan kemudian dia melangkah maju. Sepanjang jalan tanpa henti, 800 meter, 700 meter, 500 meter. Luming langsung berjalan ke area 300 meter. Menabrak. Akhirnya, Luming melangkah ke area seluas 300 meter. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Luming. Bab 370 Potensi Angin, Dacheng. Mata semua orang terfokus pada Luming, dan segera terjadi diskusi panas. Siapa orang ini? Beraninya dia berjalan ke area 300 meter? Apakah dia tidak takut Li Qiushui akan membunuhnya? Apakah orang ini juga jenius di antara 100 teratas Qianjiang? Belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kali ini kualifikasi di Tianshenwei, daftar 100 teratas diatur ulang. Saya belum pernah melihat orang ini, dia seharusnya tidak menjadi jenius di daftar 100 teratas Qianjiang. Banyak orang berbisik dan menatap Lusun ingin tahu. Wajah Li Qiushui menjadi gelap, dan dia menatap Luming dengan dingin. Nak, ini bukan tempat tinggalmu. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Kata Li Qiushui dengan dingin. Membiarkan iblis air berambut merah menginjakkan kaki di area ini membuatnya sangat marah. Tapi sekarang ada satu lagi, dan dia masih sangat muda. Hehe, jika kamu membuka mulut dan menutup mulut, biarkan orang berguling. Aku ingin tahu, jika master yang lebih kuat darimu datang dan menyuruhmu berguling, ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki? Luming meringkuk bibir dan berkata dengan senyum tipis. Bagaimana jika aku yang terkuat di sini, itulah kebenarannya? Li Qiushui menatap Luming dengan mata dingin. Kamu yang terkuat? Kamu benar-benar menaruh emas di wajahmu. Luming mengejek dengan ringan. Jadi kamu memiliki kepercayaan diri untuk melawanku? Aku ingin melihat di mana kamu memiliki kepercayaan diri. Keng. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang itu berbunyi, dan pedang seputih galaksi terpotong dari tangan Li Qiushui. Seperti peri terbang di luar langit, secepat kilat. Luming mencibir, pistol penekan iblis muncul di tangannya, dan dalam sekejap, dia pergi menemuinya. Jika Luming tidak menembus ke tingkat kelima Wusong, dia mungkin bukan lawan melawan Li Qiushui, yang bisa melawan Lan Yundao, tapi sekarang, dia ingin mencoba kekuatan tempurnya sendiri. Ledakan. Cahaya senjata dan energi pedang meledak bersamaan, dan raungan dahsyat meletus. Di tengah energi yang meluap, kedua tubuh itu mundur bersama. Ternyata kamu memiliki kekuatan, mari kita lihat berapa banyak pedang yang bisa kamu ambil dariku, pedang Changmang Qiushui. Cici. Pedang Ki seperti Bima Sakti 9 langit muncul satu demi satu, dan menebas ke arah Luming. Angin dan api membunuh. Luming mengguncang tombaknya, dan kekuatan angin dan api bergabung, dan satu demi satu cahaya senjata meledak bersama energi pedang satu demi satu, dan ada suara retakan yang padat di udara. Di sekeliling, kerumunan menyaksikan dengan kaget. Mereka tidak menyangka Luming bisa menggambar dengan Li Qiushui. Tidak ada orang seperti itu di daftar 100 teratas Qianjiang. Mungkinkah orang ini adalah seorang jenius tersembunyi yang tidak berpartisipasi dalam kualifikasi di Tianshenwei sebelumnya? Yang lain sedang berdiskusi, dan tidak jauh, iblis air berambut merah memiliki ekspresi yang sangat serius, dan dia tidak berani ceroboh pada tahap awal Wuzong tingkat ke-9. Boom, keduanya bertukar lusinan jurus, tapi masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Lakukan langkah terakhirku, pedang Qiushui Jianghe.
Li Qiushui meraung, nafas yang menakutkan memenuhi udara, dan sebuah sungai muncul, mengelilinginya. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa sungai ini sepenuhnya dibentuk oleh konvergensi energi pedang, dan energi pedang yang tak berujung terkondensasi menjadi sungai. Bunuh! Teriak Li Qiushui, dan sungai mengalir deras menuju Lu Ming. Ini adalah pukulan terkuat Li Qiushui. Sangat kuat seorang seniman bela diri pada tahap awal Wuzong Jiuzhong terluka parah oleh gerakan ini dan hampir terbunuh. Sangat kuat, jika anak itu tidak memiliki kartu Howl, dia akan tamat. Si iblis air berambut merah berpikir dalam hati. Penonton lain memiliki pemikiran yang sama, mata mereka berputar-putar, dan mereka menatap tajam, mereka ingin melihat bagaimana Lu Ming bisa memecahkan trik ini. Ada juga jejak kesungguhan di mata Lu Ming, dan sosoknya tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. 9 naga menginjak langit. Ada fluktuasi luar biasa yang datang dari tubuh Lu Ming, dan dia tiba-tiba melangkah keluar. Ada suara nyanyian naga yang samar. Ledakan. Langkah Lu Ming sepertinya membawa kekuatan langit dan bumi, dan gelombang menakutkan menyebar dari kaki Lu Ming. Ledakan. 9 naga melangkah ke langit dan pedang Ki Sungai Li Qiushui terbanting bersamaan. Langit dan bumi bergetar dengan liar, dan kekuatannya menyapu, tetapi untuk beberapa alasan, di bawah aura Tianmen, itu hanya menyebar beberapa meter sebelum menghilang menjadi kehampaan. Kekuatan yang bisa menghancurkan gunung tidak terlalu mengejutkan di bawah Tianmen. Huhu. Kekuatannya menghilang, dan Li Qiushui mundur lebih dari selusin langkah, sementara Lu Ming terbang mundur. Memiliki bagian yang sama. Yang lain memandang Lu Ming dengan kaget, dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Jelas, mereka sudah menganggap Lu Ming dan Li Qiushui sebagai jenius dengan level yang sama. Para jenius di perairan Qianjiang memang kuat. Mereka hanya peringkat 78. Tidak heran Jian Fengyun mengatakan bahwa dia terluka oleh para jenius peringkat 18 di perairan Qianjiang. Lu Ming memikirkannya, dan sedikit terkejut. Sedikit yang dia tahu, hati Li Qiushui kewalahan dan dia sangat terkejut. Lu Ming, yang baru berada di tahap awal level kelima Wuzong, mampu menggambar bersamanya, yang tidak bisa dipercaya. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang bisa bertarung di 2 level, jadi bukankah Lu Ming bisa bertarung di 4 level? Bertarung di 4 level hampir tidak pernah terdengar bagi Li Qiushui di ranah Wuzong. Bahkan monster yang menduduki peringkat pertama dalam daftar 100 teratas Qianjiang mungkin tidak dapat bertarung di 4 level. Dari mana jenius ini berasal? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Li Qiushui berpikir cepat di dalam hatinya, dengan niat membunuh berkedip di matanya. Tapi dia tidak melanjutkan menembak, dan berdiri di samping, menatap Lu Ming dengan hati-hati. Lu Ming juga tidak bergerak, dan menatap Tianmen. Pada saat ini, di Tianmen, suasana menjadi semakin intens. Seseorang telah duduk bersila dan mulai mengerti dengan pelan. Nafas seperti ini mengandung segudang cara langit dan bumi. Izinkan aku terlebih dahulu memahami kekuatan angin. Pikir Lu Ming, lalu duduk bersila dan mulai memahami kekuatan angin. Tentu saja, dia menyimpan sebagian dari pikirannya dan memperhatikan sekelilingnya, jika seseorang menembaknya, dia bisa melawan kapan saja. Namun, tidak ada yang menyerangnya, mata Li Qiushui berkedip beberapa kali, tetapi dia tidak bergerak, dia juga duduk bersila dan mulai memahami. Nak, ketika potensi terobosanku selesai, itu akan menjadi kematianmu. Li Qiushui berpikir keras di dalam hatinya. Perlahan, pemandangan menjadi hening, dan kebanyakan orang mulai memahami kultivasi. Tidak lama kemudian, seseorang sangat gembira, jelas mendapatkan sesuatu. Momentum angin. Di sekitar tubuh Lu Ming, ada angin sepoi-sepoi bertiup, ringan dan anggun, tak terduga. Lu Ming berhasil menemukan jalan tentang angin dalam nafas dari Tianmen. Segera, pemahamannya tentang angin meningkat pesat. Di sekujur tubuhnya, gumpalan angin biru berputar-putar, terkadang melambat dan terkadang deras. Setengah jam kemudian, angin di sekitar Lu Ming tiba-tiba mereda dan menghilang tak terlihat. Lu Ming membuka matanya sambil tersenyum. Momentum angin telah berhasil menembus. Nyaris setingkat dengan kekuatan api, keduanya cenderung seimbang. Lu Ming sangat menantikan perpaduan 2 potensi, kekuatan macam apa yang bisa meletus. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.